Oke teman-teman, kembali lagi ya dengan saya Gufron di channel Alem Merpati. Hari ini saya mau kasih tips buat teman-teman semua cara melatih merpati dan cara melatih mental merpati ya teman-teman, supaya mentalnya bagus di lapangan ya. Karena saya di main merpatinya itu di kolongan. Awal main merpati saya main rumahan, terus saya pindah ke merpati kolong ya teman-teman. Nanti saya bahas semuanya ya teman-teman. Jangan lupa buat yang baru menonton video saya, subscribe, like, comment, share. Jika ada yang ditanyakan buat membangun channel saya, komen aja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin saya jelasin dari awal ya, dari dasar dulu ya teman-teman. Ini ada merpati bahan ya teman-teman, piyik warna tritis ya, double ring kandang sama PMTI ya teman-teman. Piyik mata asem, tritis mata asem ya teman-teman. Bulu piyik sisa satu teman-teman. Sama ya sebelah. Jadi dari awal ini merpati udah giring ya teman-teman. Saya latih di rumah dulu ya. Jadi kalau teman-teman punya merpati bahan, jangan langsung dibawa ke lapangan. Dilatih di rumah dulu ya, supaya lihat geberan betinanya ya, supaya lihat warna betinanya. Pertama di lob jarak dekat dulu ya teman-teman. Jadi mungkin dari lepasan 2 meter 5 meter ya, seterusnya itu di rumah dulu supaya merpatinya paham warna betinanya ya. Kedua, merpatinya lancar terbangnya ya teman-teman, karena bahan ya, bahan merpati piyik itu biasanya harus dilatih terbangnya, nggak langsung cepat ya. Jadi pertama-tama dilatih di dasaran di rumah dulu, di balap di rumah dulu ya teman-teman. Dari jarak 2 meter sampai 5 meter sampai 10 meter ya teman-teman, sampai merpatinya tahu warna betina geberannya ya. Kedua, setelah paham warna betinanya, baru kita bawa ke lapangan ya. Dari terbangan di lapak atau lapangan itu jangan langsung jauh ya teman-teman, dibalap dulu di lob, mungkin dari jarak 100 sampai 200 meter ya, dalam waktu 4 buangan telur, dalam waktu 4 giringan ya. Lepasan 100 sampai 200 meter saja ya. Jadi jangan jauh-jauh ya teman-teman. Nggak usah jauh, nggak usah terburu-buru, karena saya sendiri melatih merpati kolong itu pelan-pelan aja sampai merpatinya bagus. Karena kalau dipaksa dari dekat langsung jauh, merpatinya malah jadi nggak bagus, karena fisiknya ini belum kuat ya teman-teman. Dan seterusnya nanti merpatinya jadi muter-muter, misalnya ya, kita langsung jauhin ke tempat bendera 3 atau bendera 4 ya, mungkin dari jarak 500 meter, padahal merpatinya belum bisa ya dari segi fisik ya. Nanti kalau merpatinya muter-muter di tempat lokasi melepas merpatinya, nanti bisa jadi burungnya terbiasa muter-muter ya. Pas lomba nanti muter-muter di tempat setar malah ya teman-teman, jadi nggak bagus ya. Jadi ketinggalan lawannya teman-teman, karena merpati kolong ini kalau lomba pasti digandeng sama lawan ya. Seterusnya kalau merpati udah bagus ya, dari jarak 100 sampai 200 meter, kita mundurin lagi dari jarak 300 sampai 400 meter dalam waktu 4 giringan lagi ya. Tergantung merpatinya ya. Biasanya ada merpati yang langsung cerdas, ada merpati yang pelan ya. Nggak semua merpati itu sama ya teman-teman, karakternya beda-beda ya. Setelah merpatinya paham warna geberan dan lancar diterbangin, langsung dari jarak
300 sampai 400 meter kita gandengin sama untul atau penunjuk jalan ya, merpati penunjuk jalan buat nganterin ke lapak ya. Pakai untul ya atau trainer ya istilahnya, merpati yang nunjukin jalan pulang ke lapak ya. Buat gandengin bahannya ini, misalnya bahan merpati ini ya teman-teman, saya gandengin. Biasanya merpati bahan itu nggak langsung bisa gandengin trainer ya. Jadi kalau teman-teman ada trainer, carinya trainer yang terbangnya anteng, tidak nakal ya. Anteng itu dalam arti terbangnya mukul. Jadi cari trainer yang anteng, yang pelan dulu ya, terbangnya yang pelan dulu. Jadi bisa bahan pijik ini bisa ngimbangin terbangnya ya teman-teman. Kalau udah terpantau bisa ngimbangin terbangnya trainer, bisa gandengin trainer sampai ke lapak, sampai finish. Nanti dimundurin lagi dari jarak 600 meter sampai 800 meter ya. Itu di situ terus, jangan sampai dimundurin lagi sampai 4 giringan sampai 4 buangan telur lagi ya teman-teman. Jadi memang lama kalau saya sendiri ngelatih merpati ya, itu pengalaman saya supaya merpatinya mentalnya bagus ya. Setelah lancar dari terbangan 800 meter, stop di situ dulu sampai merpatinya fisiknya bagus teman-teman. Karena merpati yang fisiknya bagus mudah dilatih, mudah ngolongnya ya, nanti mudah ngolongnya ya. Kalau merpati fisiknya belum bagus, dipaksa dari jarak 1000-1200 meter, nanti cepet capek ya, karena badannya ini belum ngaret ya, belum kenceng, nafasnya juga belum bagus ya. Jadi jangan langsung ke setar dulu. Mungkin dari jarak 800 meter lebih lama ya teman-teman, mungkin bisa 2 bulanan ya sampai merpatinya bagus, sampai merpatinya mau ngolong ya kalau digandengin sama trainer ya teman-teman. Nah di lomba merpati itu selalu gandeng sama lawan ya. Supaya merpati mental kita bagus, harus sering digandengin merpati giring atau merpati, misalnya teman-teman bawa merpati bahan yang udah ngolongan cuma masih belum bagus fisiknya, terus pinjam ke teman-teman yang lain ya. Misalnya ada teman yang lain bawa merpati yang sama lagi giring, coba digandengin ya. Kalau udah terpantau bisa gandengin sama merpati temen, itu udah bagus ya, bisa dibilang bagus teman-teman. Seterusnya dilatih seperti itu ya teman-teman, supaya merpatinya mentalnya tambah bagus. Jadi kalau saya sendiri, pengalaman saya melatih merpati itu tidak di engkel. Kalau sering di engkel, nanti pas lomba, pas digandengin sama merpati lain bisa nggak turun. Kalau lagi gandeng pas finish lawannya turun, merpati saya misalnya tidak turun ya teman-teman, nggak turun. Jadi karena kebiasaan, jadi melatih merpati itu harus digandeng ya teman-teman. Kalau sering di engkel nanti nggak ada mentalnya ya teman-teman. Kalau merpati pindah ke lapak lain, mungkin kalau burung udah setar pindah ke lapak lain, mungkin latihannya diengkel dulu ya, dari jarak 100 meter sampai 500 meter, 600 meter ya teman-teman, mungkin diengkel. Tapi kalau udah 600 meter ke belakang sampai setar, pasti saya gandengin ya teman-teman kalau saya sendiri ya. Karena merpatinya nanti terbiasa pas lagi lomba digandengin sama lawan ya. Jadi bisa tahu merpati itu mapan apa enggak ya. Karena kalau lomba merpati itu harus merpatinya mapan, enggak cuma tahu pulang aja itu kurang bagus ya teman-teman. Harus terpantau bisa ngolong di lapak lain, bisa ke tempat betinanya ya. Pokoknya melatih merpati itu harus digandengin, jangan di engkel ya, supaya merpatinya bagus.
karena merpati yang bagus, merpati mentalnya tinggi karena sering dilatih gandeng, nggak sering dilatih engkel ya teman-teman. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari saya, mungkin bermanfaat bagi sahabat merpati. Buat teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe, klik, komen, share supaya channel saya berkembang. Bila ada yang ditanyakan, komen aja di kolom komentar. Informasi merpati kandang saya ada di deskripsi. FB, TikTok, Ale Merpati Channel. Sampai jumpa lagi. Salam satu hobi.